Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Sniper tahun 2009. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan dua orang sniper sedang dalam tugas misi rahasia, yaitu memata-matai sebuah rumah yang dianggap sebagai markas penjahat. Di saat yang sama, dua orang anggota polisi juga sedang mengintai rumah tersebut. Dialah OJ dan seorang rekannya yang tadi disebutkan namanya. OJ menyuruh rekannya untuk berjaga di belakang rumah, sementara dirinya akan menyergap dari arah depan. Tapi secara tak sengaja, rekan OJ menginjak sesuatu yang menimbulkan suara hingga membuat OJ tak berpikir lama. Di sana ia langsung mengambil tindakan cepat. Ia masuk menyergap kawanan penjahat ke dalam rumah. Di sana rekan OJ pun ikut menyusul. Tapi sepertinya rekan OJ ini memang tak memiliki bakat selayaknya seorang polisi. Ia ceroboh dan justru balik tertawan oleh anggota penjahat. Ia pun diberi sayatan pada bagian pahanya. Melihat kondisi polisi yang terdesak, seorang sniper bergerak masuk ke dalam rumah membantu polisi tersebut. Dialah Hartman atau yang akrab dipanggil Keming. Sementara sniper yang satunya bernama Chan melindungi Keming dari serangan musuh. Keming berhasil menembaki seorang penjahat. Begitupun dengan Chan. Kini Keming berada di dekat OJ sambil mengarahkan senjata ke arah masing-masing penjahat yang tersisa dua orang lagi. Sementara rekan OJ masih tertawan dengan kondisi leher yang diancam dengan sebilah pisau. Keming lalu memberi isyarat kepada OJ dengan bahasa kiasan akan membidik ke arah pusat syaraf. Secara bersamaan, mereka pun melepaskan tembakan dan menghabisi nyawa kedua penjahat tersebut. Keming yang merupakan seorang komandan melihat OJ memiliki tampilan mata seorang sniper, sehingga ia memiliki keberanian menembak mati seorang penjahat. Di sana Ming tak menyia-nyiakan potensi yang dimiliki OJ. Ia pun menerima OJ masuk ke dalam tim pasukan khusus sniper. Kini OJ menjalani beberapa tahap seleksi sebelum benar-benar diterima sebagai anggota tim sniper. Ia kemudian meminta kepada Keming meminta penilaian mengenai OJ. Chan berpendapat kalau ia melihat OJ memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, di mana rasa percaya diri memang diperlukan untuk dapat diterima di tim sniper. Tapi ternyata kepercayaan diri yang terlalu tinggi juga tak baik bagi seorang sniper. Kemudian OJ menjalani sesi uji tembak dan menghitung jarak tanpa alat bantu. Ia pun diminta untuk mengukur jarak antara posisi tubuhnya ke bangunan yang ada di kejauhan. Dengan kemampuan analisa dan kalkulasi yang dimilikinya, OJ mampu melewati ujian itu dengan jawaban yang tepat. Ia pun secara resmi diterima sebagai anggota tim sniper. Para sniper kini menjalani uji keahlian menembak pada jarak 400 meter. Dengan target sebuah koin yang ditancapkan pada sebuah apel. Di sana OJ berhasil mengenai sasaran buah apel tapi tidak dengan koinnya. Sebagai komandan sekaligus memegang predikat top shooter, Keming memberi OJ bimbingan mengenai teknik pernapasan dan metode menembak seorang sniper. Alhasil bidikan Ming selalu tepat sasaran. Shin beralih menampilkan OJ dan San sedang mengamati papan juara sniper terbaik setiap tahunnya. OJ terkagum melihat Keming sebagai penyandang predikat terbaik secara berturut-turut selama 4 tahun terakhir. Begitupun dengan nama Chan yang pernah juga menorehkan prestasi di papan tersebut.
Tapi begitu Oje memperhatikan secara seksama, ia baru menyadari bahwa seseorang yang bernama Ah Jing juga pernah meraih gelar tersebut selama 4 tahun berturut-turut sebelum Keming menggantikannya. Ia penasaran dengan nama tersebut. Oje pun bertanya siapakah Ah Jing yang sebenarnya. Chan lalu menceritakan bahwa Ah Jing adalah penembak paling berbakat di antara semua sniper yang ada di tim pasukan khusus. Ah Jing mampu menembak koin tepat sasaran di jarak 500 meter, dan sampai saat itu belum ada yang mampu menyamainya. Namun dirinya telah diberhentikan secara tidak terhormat dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara karena telah melakukan hal ceroboh. Chan juga menceritakan sifat Ah Jing yang tak disukai oleh seluruh anggota tim sniper. Di sisi lain, Komandan Ming sedang memperhatikan mereka berdua. Ia terlihat kembali momen saat dirinya menjalani uji tembak bersama Ah Jing 4 tahun silam. Setelah mengamati kalender di meja kerjanya, ia pun menyadari tak lama Ah Jing akan bebas. Scene beralih ke tanggal 20 Agustus 2008, di mana Ah Jing sudah benar-benar bebas dari penjara. Terlihat Chan sudah menunggu dan menyambut kebebasan Ah Jing. Ia pun mentraktir Ah Jing makan dan mengantarnya pulang. Sebelum Ah Jing turun dari mobil, Chan juga memberi Ah Jing hadiah dan uang tunai sejumlah 20.000 dolar. Namun Ah Jing hanya mengambil selembar dari uang yang diberikan oleh Chan. Ternyata yang membackup Chan adalah Keming. Mereka berdua pun berdialog mengenai keadaan Ah Jing yang katanya sudah cukup membaik dari sebelumnya. Tapi Keming masih terlihat khawatir mengetahui Ah Jing tak mengambil semua uang pemberiannya. Lalu Ah Jing singgah di sebuah minimarket karena hendak membeli sebatang coklat. Secara tiba-tiba ia langsung teringat dengan istrinya, dan di saat yang sama ia juga melihat seseorang yang sedang memandanginya dari kejauhan. Ah Jing lalu bergegas pulang ke apartemennya dengan tatapan yang kosong. Sesampainya di apartemen, ia pun disambut oleh istrinya dengan perasaan haru karena telah lama menunggu Ah Jing bebas. Kemudian Ah Jing menuju ke sebuah tempat yang mana itu adalah pasar ikan yang kadang juga digunakan sebagai tempat jual beli senjata secara ilegal. Di sanalah Ah Jing seperti mendapat kembali pusakanya. Scene beralih memperlihatkan Keming yang saat itu sedang berada di rumah sakit karena istrinya baru saja telah melakukan percobaan bunuh diri. Tapi secara tidak sengaja ia juga melihat Ah Jing yang sedang memandang ke arahnya. Namun begitu Ming ingin menghampiri Ah Jing, seorang resepsionis memberinya benda yang katanya dititipkan untuknya. Ternyata itu adalah sebuah handphone. Di sisi lain, seorang kriminal juga telah bebas hari itu. Ia pun dijemput oleh saudaranya dan ditraktir makan. Sambil berbincang-bincang membicarakan sesuatu, ternyata Ah Jing juga sedang ada di sana. Ah Jing mendengar rencana mereka berdua yang katanya akan membantu saudara mereka untuk kabur ketika akan dipindahkan ke penjara lain. Ah Jing sepertinya melihat hal itu sebagai peluang untuk berbuat sesuatu. Ia pun mulai membenahi semua perlengkapan dan persenjataannya sebagai seorang sniper. Lalu mengirimkan pesan kepada Keming untuk bersiap di lokasi dan waktu yang telah ditentukan lewat ponsel pemberiannya. Ming segera mendatangi lokasi yang dimaksud, dan benar saja sebuah kecelakaan terjadi yang memang sudah direncanakan oleh dua kriminal tadi. Kecelakaan itu melibatkan mobil tahanan yang sedang membawa seorang napi yang merupakan saudara mereka. Orang itu bernama Yeh Tao. Di sana akhirnya terjadi tembak-tembakan antara polisi dan kelompok penjahat. Tak ketinggalan, Ming juga ikut ambil posisi membantu para polisi. Tapi tak disangka, dari atas gedung Ah Jing melepaskan tembakan menyasar sejumlah polisi yang sedang adu tembak dengan kelompok penjahat. Keming tentu sangat kaget dengan kejadian tersebut. Ia sangat tahu pasti bahwa itu adalah ulah si Ah Jing. Mereka berdua lalu membebaskan Yeh Tao.
Dan Ah Jing bahkan ikut membebaskan Ye Tao dengan menembak rantai yang membelenggunya. Dan yang terakhir, Ah Jing juga menembak jatuh pistol Ming ketika mencoba menembak mereka yang ingin kabur. Sepertinya Ah Jing benar-benar sangat membenci Ming. Kemudian ia pun kabur. Pada malam harinya di sebuah bar, OJ sedang menunjukkan kebolehannya, di mana mampu melemparkan anak panah ke papan target dengan hasil nyaris sempurna mengenai BS atau pusat papan target. Tak disangka ternyata Ah Jing mampu merasakan kehadiran seorang sniper di sekitarnya. Hal itu hanya dengan mendengar suara tarikan napas seseorang. Ia pun memancing perhatian OJ dengan memberi kode yang tentunya hanya seorang sniper yang mengerti. Melihat tingkah Ah Jing dan tato yang ada di bahu kanannya, OJ pun yakin bahwa dialah Ah Jing yang selama ini membuatnya penasaran. OJ lalu mendekati Ah Jing dan menyapanya dengan panggilan saudara. Ia kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya telah menyamai kemampuan Ah Jing yang mampu menembak koin di jarak 500 meter. Dan ia akan menjadi yang pertama memecahkan rekor di jarak 600 meter. Mendengar itu, Ah Jing malah mengatakan bahwa teknik OJ dalam bernapas masih membuatnya lambat mengalami kemajuan dan tak akan mungkin menyamai dirinya. Ah Jing pun membuktikan kemampuannya melalui tembakan 3 anak panahnya yang tepat mengenai sasaran secepat kilat. Melihat itu, OJ hanya bisa terkagum-kagum. Bagaimana mungkin Ah Jing dapat melemparkan 3 anak panah dengan sangat cepat dan tepat mengenai BS. Dari situ OJ semakin mengagumi sosok Ah Jing. Ia pun mencoba mempelajari teknik bernapas yang digunakan Ah Jing. Dan sepertinya OJ sangat cepat mempelajari teknik tersebut. Ia berhasil meniru metode Ah Jing dengan sangat sempurna. Dengan bangganya, OJ terus menggunakan trik tersebut. Rekannya pun dibuat heran dengan kemampuan OJ. Tapi akhirnya tindakan OJ diketahui oleh Ming. Saat sesi latihan, Ming memperlihatkan OJ mengenai teknik yang ia gunakan saat menembak. Ternyata memiliki akibat yang sangat fatal. Katanya menahan napas saat menembak membuat jantung dan sistem syaraf tidak stabil, lalu cenderung membuat jari gemetar. Hal itu membuat sniper hanya mampu mendapat ketepatan di awal saja. Selebihnya butuh waktu yang agak lama untuk memulihkan daya akurasinya. OJ pun berterus terang perihal metode yang dipakainya yang sebenarnya ia pelajari dari Ah Jing. Mendengar hal itu, Ming bereaksi keras memperingati OJ bahwa semua sniper di bawah komandonya tak boleh menggunakan metode lain selain yang ia ajarkan. Lalu berlanjut pada konferensi pers pihak kepolisian bersamaan dengan pasukan elit sniper yang berjanji akan segera menyelesaikan kasus kaburnya Ye Tao dan menyebabkan banyaknya korban jiwa akibat penembakan. Namun saat itu OJ tidak diikut sertakan dalam konferensi pers tersebut dikarenakan kesalahan kecil yang ia lakukan beberapa saat lalu. Pihak wartawan pun segera mewawancarai OJ mengenai kasus tersebut. Dan tak disangka OJ mengeluarkan kalimat menentang Ye Tao dan kawan-kawan. Merasa OJ perlu mendapat informasi, Chan kemudian menceritakan kejadian yang sesungguhnya. 4 tahun lalu terjadi sebuah perampokan bersenjata di sebuah bank yang pelakunya adalah Ye Tao. Meski gedung telah dikepung oleh polisi yang terdiri dari pasukan penyerbu dan tim sniper, Ye Tao tak juga gentar. Setelah merampok uang yang ada di bank, ia juga mengancam seorang ahli waris dari pemilik bank dan meminta tebusan sebesar 100 miliar dolar. Meski jumlah yang sangat besar, tapi pemilik bank bersedia membayar tebusan. Pasukan penyerbu diperintahkan untuk mundur, sementara Ye Tao masih stay di posisinya dengan mengancam akan meledakkan granat. Sementara tim sniper sendiri hanya ada Ming dan Ah Jing. Melihat ada celah dan peluang untuk menembak, dengan percaya dirinya, Ah Jing melepaskan peluru menyasar kepala Ye Tao. Tapi tak disangka sesuatu terjadi di luar perkiraan Ah Jing.
Setelah peluru merontokkan pintu kaca, secara tiba-tiba si tawanan merebahkan kepalanya dan akhirnya tawanan itulah yang terbunuh. Semua anggota tim yang ada saat itu dibuat terkejut oleh tindakan Ajing yang sangat nekat. Disitulah San berpesan kepada Oji bahwa kepercayaan diri memang dibutuhkan untuk bisa diterima di tim sniper. Namun jika berlebihan justru akan menghancurkan orang itu sendiri. Lalu Ajing menjalani peradilan disiplin karena sikapnya yang terlalu berani mengambil tindakan tanpa membuat laporan ke atasannya. Namun Ajing beralasan kalau tindakan tersebut adalah tindakan darurat, karena ia yakin saat itu ia tahu akan menarik pin granat dan tidak memiliki waktu untuk melapor ke atasannya. Para atasan lalu meminta keterangan San mengenai kebenaran jawaban Ajing yang kala itu bertugas sebagai pengamat. Namun San mengaku tidak tahu karena saat itu ia hanya memantau kondisi lingkungan secara umum, sehingga ia sendiri tidak bisa melihat secara jelas apakah benar ia tahu akan menarik granat atau tidak. Kini hanya Ming lah yang menjadi penentu nasib Ajing, karena hanya mereka berdua yang bertugas sebagai sniper. Begitu ditanya, Ming menjawab kalau ia melihat semua gerak-gerik Yehtao dan menyalahkan keterangan Ajing. Akhirnya Ajing diberhentikan dari kepolisian secara tidak terhormat karena ia dianggap telah ceroboh menghilangkan nyawa seseorang yang tak bersalah. Ia pun dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Dari situlah Ajing sangat membenci Keming, karena menurutnya Keming berusaha menjatuhkannya ketika tak ada lagi saksi yang bisa memberikan keterangan selain dirinya. Di tempat lain, Yehtao dan kedua saudaranya sedang merencanakan lagi tindakan kriminal akan meledakkan sebuah gedung. Namun mereka terkendala lagi dengan jarak kantor polisi yang terbilang cukup dekat. Secara tiba-tiba, Ajing datang lagi menawarkan bantuan. Katanya ia mampu membantu mereka mengatasi masalah polisi. Yehtao tentu tak percaya begitu saja, mengingat Ajing yang dulunya adalah seorang polisi yang juga hampir membunuh dirinya. Takutnya Ajing hanya jadi mata-mata kepolisian. Mereka kemudian berdialog mengenai harga kebebasan yang Ajing tawarkan. Namun Ajing tidak menyebutkan nominal, kemudian ia pun pergi. Shin beralih ke rumah sakit. Keming mendapat kabar kalau istrinya sudah siuman. Ia pun mendekati istrinya dan menanyakan alasan istrinya mencoba bunuh diri. Namun sepertinya emosi sang istri masih belum stabil. Ia sangat depresi dan tak membutuhkan kehadiran suaminya. Ia menyuruh Ming untuk pergi. Keming yang sedang terduduk di luar dihampiri oleh anaknya yang datang dari membeli sebotol minuman untuk ayahnya. Namun tiba-tiba Ming terkejut begitu melihat kalung yang digunakan oleh anaknya terdapat sebuah pin granat. Ia pun segera menanyai anaknya siapakah yang memberinya benda tersebut. Anaknya menjawab kalau ia diberi oleh seseorang yang tak dikenalnya. Kemudian Keming dan Chan bertemu di suatu tempat untuk membicarakan hal tentang Ajing. Katanya Chan bertemu dengan Ajing yang memintanya untuk mengambil seminggu cuti karena sesuatu yang besar akan terjadi. Ajing menganggap hanya Chan lah satu-satunya teman sewaktu ia bertugas di tim sniper. Ajing lalu meminta untuk bertanya kepada Ming mengenai masalah yang sebenarnya. Chan meminta pengakuan Keming untuk bercerita sejujurnya mengenai kejadian sebenarnya yang menyebabkan Ajing di penjara. Tapi Keming bersikeras ia telah berkata jujur. Menurutnya Ajing lah yang terlalu memaksa Keming untuk bersaksi sesuai dengan keterangannya, meskipun dari raut wajah Keming terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Ia pun berencana mengumpulkan bukti untuk menangkap Ajing, karena Ajing telah membunuh banyak petugas saat membantu membebaskan Yehtao. Keesokan harinya, Keming sedang membuntuti Ajing masuk ke apartemennya. Tapi secara bersamaan, Yehtao CS juga sedang mengintai Ajing. Hingga tiba di saat momen yang tadi sengaja, Keming menyelinap masuk ke dalam lift yang akan tertutup. Tapi ternyata di dalam lift itu sudah ada Yehtao dan kedua saudaranya. Mereka bertiga lalu saling memberi kode. Karena mengetahui Ming adalah seorang polisi, mereka pun saling tembak-menembak hingga akhirnya menyadarkan Ajing dan mengundang perhatian polisi di sekitar. Ajing lalu memberi tembakan melindungi mereka bertiga.
hingga akhirnya Ah Jing harus berhadapan dengan Keming. Ah Jing berhasil lolos dari sergapan Keming. Namun tak berakhir sampai di situ. Mereka terus kejar-kejaran hingga Ah Jing memutuskan untuk melompat dan bergelantungan pada untayan kabel. Beruntungnya Keming segera menangkap kapal tersebut. Namun akhirnya Keming harus melepaskan juga pegangannya karena tak kuat dan mengakibatkan Ah Jing terjatuh. Begitu Keming ingin melihat kondisi Ah Jing, rupanya Ah Jing sudah menghilang karena diselamatkan oleh Ye Tao. Tapi saudara Ye Tao masih terjebak di dalam apartemen. Ia menggunakan pistol yang dimilikinya untuk menyandra semua orang yang ada di ruangan tersebut. Tak lama kemudian, skuad penyerang dan tim sniper tiba di lokasi. Namun karena tersangka telah melepaskan gas di ruang tersebut, akibatnya skuad penyerang dilarang melakukan tembakan dari jarak dekat. Lalu Chan membagi anggota sniper menjadi 4 tim dan 1 orang sebagai tim pendukung atau cadangan. Kebetulan Oje mendapat tugas menembak pada tim 3. Ketika akan bergegas, secara tiba-tiba Ming mengubah informasi dan menukar Oje sebagai pendukung. Oje hanya bisa pasrah dengan keputusan komandannya itu. S1 on top. S2 on top. Para sniper segera mengambil posisi masing-masing. Bravo. Ready. Penjahat sepertinya semakin menjadi-jadi. Ia pun menyandra seorang wanita yang ada di dekatnya. Karena ia mengetahui skuad penyerang dan tim sniper sedang membidiknya. Namun dari keempat tim sniper, tak satu pun menemukan celah untuk membidik target. Hal itu disebabkan karena para tawanan terlalu banyak, sehingga menghalangi tim sniper untuk menembak. Di saat Keming sudah putus asa, secara tiba-tiba Oje melaporkan bahwa dirinya mendapat celah untuk melumpuhkan tersangka. Ming seperti mendapat angin segar. Ia pun segera menginstruksikan Oje untuk segera menembak sekaligus membunuh tersangka dengan 1 tembakan. Namun Oje sepertinya harus benar-benar memiliki perhitungan yang matang, sebab celahnya adalah sebuah kipas sirkulasi udara yang sedang berputar. Setelah membidik dengan penuh keyakinan, ia pun melepaskan tembakan dan peluru berhasil melewati celah baling-baling kipas dengan mulus. Namun ternyata Oje hanya menyasar tangan pelaku, dan akhirnya tersangka berhasil diamankan. Para wartawan lalu mewawancarai Oje lagi. Namun dengan bangga Oje hanya memberi jawaban singkat, menyuruh wartawan menanyai tersangka secara langsung. Sementara Keming sedang menanti Oje dengan wajah yang geram. Ia sangat marah begitu mengetahui Oje tak menjalankan instruksinya dengan benar. Oje beralasan bahwa ia sengaja membiarkan tersangka hidup agar polisi lebih mudah mengusut kasus Ye Tao. Namun Keming justru menimpali Oje dengan mengatakan bahwa itu bukan urusan seorang sniper. Ada petugas lain yang bertanggung jawab dalam mengusut kasus. Oje harus mematuhi perintah Ming karena Oje jadi berada di bawah komandonya. Katanya seorang sniper harus lebih mengutamakan keselamatan tawanan. Namun Oje tetap bersikeras dan yakin dengan tindakan yang diambilnya telah diperhitungkan dengan matang-matang. Mereka terus saling mempertahankan argumen masing-masing, hingga akhirnya mempersilahkan Oje meninggalkan tim jika ia tak bersedia menuruti instruksi Ming. Pada keesokan harinya, di kantornya sendiri, San yang hendak pulang tiba-tiba dicekik dan dilumpuhkan oleh Ah Jing yang bersembunyi pada jok belakang mobilnya. Rupanya Ah Jing membawa Chan ke apartemennya dan diikat di sebuah kursi. Di saat yang sama, dengan dipimpin oleh Keming, skuad penyerang juga datang untuk menggerebek apartemen milik Ah Jing. Masuk. Dengan ditemani oleh istrinya, Ah Jing mulai membenahi senjata untuk dipergunakan pada misi selanjutnya. Petugas lalu mendobrak pintu apartemen yang diduga milik Ah Jing, dan ternyata apartemen itu sudah kosong. Ternyata Ah Jing telah berpindah ke tempat lain. San yang sedang terikat di sebuah kursi tersadar dan melihat Ah Jing seperti sedang berbicara dengan seseorang, tapi ia tak melihatnya. San lalu bertanya kepada siapa Ah Jing berbicara. Ternyata selama ini ia hanya berhalusinasi melihat istrinya masih hidup. Di waktu yang sama di apartemen lama Ah Jing, Keming menemukan sepasang cincin kawin. Ternyata istri Ah Jing telah meninggal selama 4 tahun yang lalu setelah terjatuh dari lantai apartemennya. Kemudian Chan mengingatkan Ah Jing bahwa istrinya telah mati.
Ia meminta Ah Jing untuk menerima kenyataan. Namun mendengar itu, Ah Jing malah naik pitam. Ia sangat marah begitu Chan mengatakan istrinya telah mati, sedangkan ia masih melihat istrinya di dekatnya. Ia pun mengungkit kembali mengenai kejadian 4 tahun silam, di mana tak seorang pun yang mau membelanya. Ia merasa bahwa mereka semua iri pada dirinya, sebab Ah Jing tak pernah tergantikan dari posisi penembak terbaik. Meski akhirnya Chang pun membantah, namun halusinasi Ah Jing membuatnya semakin emosi begitu melihat bayangan istrinya muncul membelanya, dan bayangan seorang tawanan yang pernah terbunuh akibat tembakan salah sasaran oleh Ah Jing tiba-tiba muncul menuntut pertanggungjawaban. Ah Jing semakin tak terkendali ketika melihat bayangan Keming juga muncul dan ikut serta menyerahkan dirinya. Secara tidak sadar, Ah Jing menembakkan senjatanya secara membabi buta. Ia hanya ingin menembak orang yang ada di halusinasinya. Namun akhirnya ia baru tersadar bahwa tembakannya tadi juga telah membunuh sahabatnya sendiri. Shan tewas seketika dengan puluhan peluru bersarang di tubuhnya. Ah Jing baru mengingat semua kejadian ketika dirinya merasa depresi di penjara. Hal itu juga yang membuat istrinya tak kuat melihat kondisi Ah Jing yang semakin kacau. Disitulah Ah Jing mengalami sedikit gangguan kejiwaan dengan selalu berhalusinasi melihat istrinya dan orang yang dibunuhnya. Keesokan harinya rencana Yehtao pun dijalankan. Mereka memantau beberapa mobil polisi yang sedang membawa bahan peledak. Dari bawah jalan layang, Ah Jing menembaki mobil tersebut dengan senapan anti material. Lalu Ah Jing menelpon kepada kepolisian meminta agar Keming dan seluruh anggota tim sniper dikerahkan untuk menemuinya di suatu tempat. Ah Jing juga mengirimkan pesan suara kepada Ming untuk menemui dirinya dan memberinya kesempatan untuk berduel shooter yang sesungguhnya, karena memang Ming tak pernah mampu mengalahkan Ah Jing. Tak lama kemudian tibalah Yehtao dan saudaranya di sebuah tempat dengan mengendarai mobil polisi yang mengangkut bahan peledak tadi. Setelah turun dari mobil, seorang polisi tawanan Ah Jing datang memberinya sebuah ponsel. Tak disangka Ah Jing malah balik menantang Yehtao untuk menyelamatkan diri dari bidikannya. Karena 4 tahun yang lalu bidikannya gagal membunuh Yehtao. Ah Jing lalu bertaruh dengan satu bidikan. Jikalau Yehtao berhasil selamat dari bidikannya, maka ia akan membiarkannya Yehtao pergi. Yehtao lalu menggunakan cara yang sama, berlindung di balik tubuh tawanannya. Mereka pun berjalan selangkah demi selangkah untuk keluar dari ruangan itu. Namun begitu saudaranya keluar dan Yehtao hendak menunduk, tiba-tiba peluru Ah Jing melesat menembus batok kepala Yehtao dan akhirnya mati. Kemudian di waktu yang singkat, tim skuad penyerang pun berdatangan. Dan sepertinya mereka hanya datang untuk mengantarkan nyawa, dikarenakan posisi Ah Jing yang menguntungkan dan senjatanya pun memadai. Ditambah lagi keahlian mereka yang tak sepadan. Sepertinya instruksinya lah yang kurang tepat. Hanya sniper lah yang mampu melumpuhkan sniper lagi. Tak ketinggalan petugas medis pun ditembaki oleh Ah Jing. Dan jalan terakhir, tim sniper pun diterjunkan. 6 orang anggota sniper mulai memasuki ruang pertempuran. Mereka mulai mengamati posisi persembunyian Ah Jing. Ah Jing mencoba mengecoh mereka dengan menaruh moncong senjata di tempat lain. Seorang anggota melapor kepada Keming mengaku melihat target, yang mana target yang dimaksud adalah tibuan Ah Jing. Mereka pun melepaskan tembakan secara beruntun. Setelah menyadari kalau mereka telah ditipu, Keming lalu menginstruksikan untuk segera berganti posisi. Dan kini tiba giliran Ah Jing memetik satu buah tembakan dan membunuh 1 orang anggota sniper.
Mereka lalu melemparkan granat asap serta melepaskan tembakan perlindungan. Namun ternyata kedua tindakan tadi membuat anjing dengan mudah melumpuhkan 2 orang sniper lagi dalam waktu yang singkat. Kini hanya tersisa 3 orang anggota tim sniper lagi. Kemingnya masih terus berusaha mencari posisi anjing, berhasil menemukannya. Tapi di saat yang sama, anjing juga tengah membidik dirinya. Mereka berdua lalu melepaskan tembakan secara bersamaan dan mengakibatkan keduanya terluka. OJ pun segera mendekati Keming dan merawat lukanya. Namun Keming justru memerintahkan OJ untuk cepat menemukan anjing karena ia juga sempat melukainya. OJ dan Snowman sekarang mencari posisi aman. Namun tak disangka, anjing segera bangkit dan menembakkan Snowman yang masih sedang berlari. Tak segan-segan, anjing terus menembaki kaki dan tangan Snowman untuk memancing OJ keluar dari persembunyian. Karena tak tahan melihat rekannya yang makin tersiksa, OJ pun akhirnya keluar dan melepaskan 1 tembakan. Alhasil senapan anjing pun hancur. Meski tembakannya hanya mengenai senapan dan belum membunuh anjing, OJ tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyelamatkan Snowman yang masih hidup. Kemudian anjing bangkit lagi dengan senjata pamungkasnya, senapan anti material. Ia terus memberondot tempat persembunyian OJ dengan tembakan. Dan sepertinya mental OJ sedikit turun oleh tekanan anjing. Mendengar suara tembakan anjing, Keming mengetahui persis senjata yang digunakannya. Ia lalu memberitahu OJ mengenai senjata yang digunakan anjing adalah senjata yang berat dan mengingatkan kembali mengenai kelemahan dari gaya menembak anjing. Ming lalu berinisiatif untuk mengalihkan perhatian anjing sekaligus menurunkan daya akurasinya. Yang katanya ia hanya mampu mendapatkan akurasi terbaik di 5 tembakan pertama. Selebihnya gerakannya akan melambat dan daya akurasinya akan menurun. Ming meminta OJ memanfaatkan peluang itu untuk menyerang anjing dengan teknik yang menurut OJ paling tepat. Meski ia telah dijaga oleh Snowman dan OJ, mengingat kondisi Ming sendiri sedang terluka, akhirnya Ming keluar dari persembunyian dan melepaskan tembakan untuk mengalihkan perhatian anjing. Ming lalu berlari membentuk pola zigzag untuk menghindari tembakan. Ia berhasil menghindari 3 tembakan pertama anjing. Namun pada kali keempat, Ming terkena tembakan dan membuat dirinya terkapar. Menyaksikan kejadian itu, OJ terkejut, dirinya baru tersadar sepertinya ia harus mengambil tindakan secepatnya. Meski sedikit terlambat, OJ pun memberanikan diri muncul dan membidik anjing. Melihat OJ muncul, seketika membuat anjing gugup dan kehilangan kendali atas jarinya. Setelah tiba-tiba jari telunjuk anjing gemetar dengan hebat. Dan tanpa menunggu lama, OJ melepaskan tembakan sebanyak 4 peluru ke tubuh anjing dan langsung mengakhiri riwayatnya. OJ lalu mendekati Ming yang sedang sekarat. Tanpa wasiat, Keming menghembuskan napas terakhirnya. Dan pada kenyataan yang sebenarnya, Keming memang sengaja ingin menjatuhkan anjing. Pada saat itu ia juga melihat Yehtau sedang menarik pin granat. Namun karena Shan tidak dapat memberikan keterangan yang jelas, ia pun memanfaatkan momen itu untuk menjatuhkan anjing yang memang posisi jabatannya di atas Keming. Keming merasa kecewa ketika anjing selalu lebih unggul dari dirinya. Maka dari situlah di saat hari kebebasan anjing, Keming berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan memberinya hadiah dan uang yang banyak melalui Shan. Tapi dendam anjing tak semudah itu dapat dipadamkan. Singkat cerita, akhirnya OJ mampu mencatatkan namanya sebagai top shooter 500 meter menyamai anjing. Ia mendeklarasikan diri akan menerima tantangan siapapun yang menentangnya. Ia yakin akan selalu menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Oke dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulu seluruh cerita film The Sniper tahun 2009. Jika ada kesalahan, saran maupun kritik silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Austin, unjuk diri dan mengucapkan terima kasih.